Timnas Indonesia punya segudang alasan untuk meremehkan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap lawan. Tak seperti Malaysia, Thailand atau Vietnam yang memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak kedua, Timnas Indonesia harus memulai lebih awal. Hasil di dua laga melawan Brunei merupakan tiket menuju ke babak kedua, karena itu kemenangan wajib diraih skuad Garuda atas pasukan tawon. Menilik lawan di laga nanti, Brunei Darussalam tim dengan kualitas yang selalu berada di bawah Timnas Indonesia serta lumbung gol skuad Garuda. Brunei berada di peringkat ke-191 FIFA, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat ke-147, gap yang jauh sesuai dengan kualitas kedua tim. Tanpa mengurangi rasa hormat, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diprediksi bakal dengan mudah mengamankan tiket ke babak kedua kualifikasi. Seolah sudah menjadi takdir, tak ada salahnya pasukan Sintayong meremehkan Brunei dengan 3 faktor kuat berikut ini. Sejarah pertemuan. Duel Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di kancah sepak bola dunia sudah terjadi sejak 1977, tepatnya di ajang SEA Games. Hasilnya pun sudah dapat diprediksi. Saat itu skuad Garuda melumat pasukan tawon dengan skor dengan 4 gol tanpa balas. Sejak saat itu sudah 11 pertandingan dijalani keduanya, Brunei mengoleksi 2 kemenangan dan imbang serta lainnya berakhir kalah. Kekalahan Timnas Indonesia pun di ajang tidak bergengsi, yakni Merlion Cup 1983 dengan skor tipis 0-1 dan Pesta Sukan Merdeka atau Merdeka Games di Malaysia dengan skor sama. Sementara di ajang-ajang bergengsi seperti SEA Games dan Piala AFF selalu dimenangi Timnas Indonesia, bahkan dengan skor telak. Hasil pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir Timnas Indonesia melawan Brunei terjadi pada Piala AFF 2020 lalu, tepatnya di babak penyisihan grup. Skuad Garuda yang sudah ditukangi Sintayong saat itu, menggilas Brunei dengan skor telak 7-0. Bahkan saat itu Timnas Indonesia tidak diperkuat nama-nama mentereng, termasuk Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, hingga Ivar Jenner. 2 nama awal sebenarnya masuk dalam daftar pemain, bahkan sebagai pemain pengganti namun di laga melawan Brunei saat itu tidak diturunkan. Sementara Ivar Jenner masih dalam proses naturalisasi WNI, saat itu Sintayong mengandalkan nama-nama yang bermain di liga lokal. Kualitas tim dan pemain. Berdasarkan data statistik pertemuan kedua tim, kualitas tim dan pemain Timnas Indonesia tentu berada jauh di atas Brunei Darussalam. Termasuk jika melihat ranking FIFA keduanya saat ini, tak ada salahnya meremehkan Brunei Darussalam karena memang Timnas Indonesia lebih baik. Laga melawan Brunei sebenarnya bisa dimanfaatkan Sintayong mencoba strategi baru dengan 26 pemain yang dipanggil. Otak-atik serta meracik strategi bisa dengan leluasa dilakukan, tak perlu memburu kemenangan besar atas Brunei Darussalam. Apalagi membuktikan kekuatan skuad Garuda saat ini, melawan Brunei hanya perlu konsistensi menerapkan strategi bermain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.